Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 9, itu mengenai biofisika membran. Sebelum kita masuk ke dalam membran, kita tahu bahwa tubuh, baik itu tubuh makhluk hidup berupa tumbuhan atau manusia ataupun hewan, disusun bagian terkecilnya merupakan adalah sel. Jadi sel ini adalah unit terkecil dalam organisme hidup, baik di dunia tumbuh-tumbuhan maupun hewan ataupun manusia, yang terdiri dari protoplasma, inti sel, yang dibungkus oleh suatu membran atau struktur sel. Maka membran ini adalah yang membungkus sel. Di dalam ilmu biomembran, kita mengetahui bahwa biomembran itu adalah suatu struktur yang sangat tipis sekali, yang biasanya hanya dapat kita lihat dengan bantuan mikroskop elektron, maka tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang ya. Nah, biomembran ini dia tersusun dari molekul-molekul protein, fosfolipid, dan kadang-kadang kolesterol yang tebalnya kira-kira hanya 10 nanometer. Biomembran terbagi dengan tepat ke dalam 3 kategori. Ada yang namanya biomembran plasma, biomembran sitoplasma, dan biomembran nukleus. Secara umum kita ketahui bahwa membran ini berfungsi sebagai kulit inert yang membungkus sel. Namun selain daripada itu masih banyak fungsi-fungsi dan zat-zat penyusun membran yang lain. Di ilmu biologi pada saat kita SMA dulu, banyak sekali sudah kita tahu bahwa banyak penemuan-penemuan yang mempelopori sejarah penemuan biomembran. Misalnya pada tahun 1890 itu ada Charles R. Overton. Dia menyatakan bahwa sel terbungkus oleh beberapa lapisan permeabel yang selektif, kemudian tersusun dari kolesterol dan lektinin, kemudian liring. Nah, di tahun 1900-an juga ada yang mengemukakan hasil penelitian tentang struktur membran lipid monolayer. Model dari struktur membran yang lain juga diajukan oleh Huck Davidson dan Daniel pada tahun 1935. Mereka itu menyatakan bahwa pada kedua sisi lapisan lipid ada suatu lapisan yang terdiri dari protein. Kemudian 1959 itu dengan menggunakan mikroskop elektron terlihat adanya 2 garis gelap setebal 2 nanometer yang dilapisi oleh antara selebar 3,5 nanometer sehingga tebalnya seluruh 7,5 nanometer. Nah, itulah kenapa dikatakan bahwa membran ketebalannya antara 7,5 nanometer sampai dengan 10 nanometer. Maka struktur ini dinamakan dengan sebagai unit membran. Selain itu juga membran ini memiliki fungsi dinamis yang kompleks dan memiliki sifat-sifat biologis. Apa itu sifat-sifat biologisnya? Nanti dibahas di slide selanjutnya. Penyusun membran adalah protein dan lipid. Sudah banyak penelitian yang sudah menemukan bahwa membran terdiri dari protein dan lipid, adapun juga kolesterol. Nah, ada hal penting yang ada di pada membran ini yang harus juga menjadi pokok bahasan adalah Ca2 positif. Apa itu fungsinya? Ca2 positif ini merupakan bagian atau komponen terpenting di membran. Kenapa? Karena dia mempunyai ion yang mempunyai fungsi yang penting bagi si membran. Jika tanpa ion Ca2 positif ini atau kalsium dengan muatan ion 2 positif ini, membran akan kehilangan kemampuannya untuk mengangkut bahan-bahan yang terlarut dalam sitoplasma atau organel sel. Maka tanpa Ca2 positif ini, membran tidak mampu untuk mengangkut bahan-bahan terlarut dalam sitoplasma atau organel sel. Membran akan bisa menjadi bocor tanpa ion Ca2 positif ini, dimana kalau dia sudah bocor maka bahan-bahan yang sudah dibawa ke dalam sitoplasma atau organel akan dapat merembes keluar. Nah, itulah fungsi membran Ca2 positif ini di dalam ion Ca2 positif ini di dalam membran sel. Maka diperkirakan berperan mengikat bagian hidrofolik satu sama lain dan dengan bagian protein yang bermuatan negatif di dalam membran. Itulah fungsi dari Ca2 positif ini. Membran juga disebut dengan atau bersifat semi permeabel. Kenapa dia disebut bersifat semi permeabel? Karena molekul air dapat menembus biomembran tersebut, sedangkan bahan-bahan yang terlarut dalam air tersebut tidak dapat menembus membran tersebut. Biasanya bersama-sama molekul air akan pula ikut ion-ion atau senyawa tertentu yang terlarut di dalamnya juga bergerak
menembus si membran tadi. Maka dari besarnya kenyataan ini dikatakan bahwa sesungguhnya biomembran itu bersifat permeabel diferensial. Hampir semua biomembran itu mengandung sistem kompleks yang memindahkan molekul-molekul organik tertentu atau membiarkan ion organik spesifik untuk masuk ke dalam dan produk-produk tertentu keluar dari sel. Sistem transport membran ini membantu mempertahankan keadaan seimbang yang terus-menerus pada medium intrasel. Di dalam tubuh kita ada dua membran penyekat, itu terdapat di antara interstitial dan plasma darah, kemudian antara intrasel dan ekstrasel. Nah, bagaimana gerakan cairan di dalam tubuh kita? Ini ada beberapa proses. Yang pertama itu ada namanya filtrasi, kohesi pelarut, osmosis, difusi tak berion, transport dengan pengangkut atau carrier system yang sering disebut dengan carrier system, transport protein dan molekul besar lainnya. Ini ada dua, ada endositosis dan eksositosis. Kemudian ada yang namanya difusi dan transfer aktif. Kita masuk ke filtrasi. Apa itu filtrasi? Jadi yang namanya filtrasi ini adalah benda cair dan bahan yang terlarut di dalamnya dipaksa melintasi membran penyekat karena perbedaan tekanan hidrostatis. Jadi yang namanya filtrasi itu karena adanya tekanan hidrostatis sehingga benda cair yang terlarut di dalamnya dipaksa melintas membran penyekat. Kalau digambarkan seperti ini membran penyekatnya. Kemudian ini ada tekanan hidrostatisnya, karena ada tekanan ini maka membran ini partikel dipaksa untuk menembus membran. Nah, jumlah cairan yang difiltrasi dalam jangka waktu tertentu itu berbanding lurus dengan tekanan. Jadi semakin tinggi tekanan maka akan semakin banyak jumlah cairan yang akan difiltrasi. Dan sebaliknya, semakin rendah tekanan hidrostatiknya maka akan semakin sedikit cairan yang akan difiltrasi. Berbeda dengan kohesi pelarut atau gaya seret, biasanya ini merupakan gaya seret pelarut bergerak ke dalam satu arah. Jadi seperti diseret, dia cenderung menyeret beberapa molekul terlarut. Nah, jadi ini ada gaya penyeret, dia ada suatu gaya yang menyeret partikel-partikel sini atau zat yang terlarut untuk menyeret ke bagian lainnya. Selanjutnya ada yang namanya proses osmosis. Jadi apa itu proses osmosis? Adalah gerakan molekul-molekul pelarut melalui membran ke arah yang mengandung kadar zat terlarut lebih pekat dan zat terlarut tak merembes melalui membran tersebut. Jadi kalau kita sederhanakan dengan bahasa kita adalah dia dari yang konsentrasi pelarut rendah ke konsentrasi pelarut yang tinggi. Jadi dari yang rendah ke yang tinggi. Sebenarnya osmosis ini merupakan suatu fenomena alami ya, tetapi dapat dihambat secara buatan dengan meningkatkan tekanan. Nah, ini digambarkan sepertinya ini membrannya. Ini digambarkan, diilustrasikan sebagai membrannya. Dari yang rendah ke yang tinggi. Tekanan yang tepat besarnya untuk mencegah perpindahan pelarut ke arah daerah yang mempunyai kadar zat terlarut lebih tinggi. Tadi saya sudah bilang bahwa osmosis ini dapat ditekan dengan beberapa dengan tekanan sehingga dia dapat menghambat gerakan. Tekanan osmosis efektif plasma darah disebut juga dengan tekanan onkotik ya. Nah, ini ada rumus osmosenya di mana jumlahnya dapat kita lihat dengan jumlah partikel dikali dengan tetapan gas dan suhu mutar dibagi dengan volumenya. Yang keempat ada namanya difusi tak berion. Ini biasanya untuk beberapa asam dan basa lemah. Ini sangat mudah terlarut dalam membran sel dalam bentuk yang tak terdisosiasi. Dalam bentuk ionnya zat tersebut sukar melintas membran. Terjadi pada saluran pencernaan dan ginjal. Nah, jadi ini ada membran selnya di mana ketika ada partikel yang masuk di dalam membran sel dia akan dibentuk lebih sederhana lagi atau dipecah baru dikeluarkan di bagian intrasel. Contohnya ini ada H2O CO3 di dalam membran sel dia akan dipecah menjadi H2O dan CO3 baru dilepas ke intrasel. Yang kelima ada namanya transport dengan pengangkut.
Ini biasanya untuk ion atau molekul yang lebih besar ditransport oleh molekul pengangkut di dalam membran sel, atau sering disebut kita carrier atau pembawa. Difusi ini akan dipermudah dari daerah yang lebih pekat ke daerah yang keadaannya kurang pekat dan tidak dibutuhkan energi. Pada transport pengangkut atau carrier kita tidak membutuhkan energi. Namun pada proses difusi dalam beberapa hal difusi dipermudah atau diatur oleh hormon dengan bantuan hormon. Misalnya untuk difusi glukosa ke dalam otot sel, kita membutuhkan bantuan hormon insulin untuk lebih memecah glukosa menjadi bentuk yang sederhana sehingga dapat didifusi ke dalam sel otot dengan bantuan hormon insulin. Nah, kemudian keenam ada transport protein dan molekul besar lainnya. Itu ada dua, ada eksositosis dan endositosis. Dimana kalau eksositosis ini disebut juga pinositosis terbalik atau emiositosis atau sel muntah. Pada proses eksositosis, proses ini memerlukan Ca positif, 2 positif dan energi. Namun pada endositosis dia tidak membutuhkan Ca2 positif dan energi. Gabungan proses endositosis dan eksositosis ini akan mempertahankan sel supaya selalu berada dalam ukuran yang normal. Nah, yang ketujuh itu adalah proses difusi. Peristiwa di mana partikel-partikel gas atau zat dalam larutan selalu berusaha menyebar cenderung mengisi seluruh ruangan yang tepatnya dan berupaya mencapai konsentrasi yang merata di seluruh ruangan. Jadi proses difusi ini adalah peristiwa di mana setiap partikel itu mengisi di seluruh ruangan sehingga tekanan di seluruh ruangan itu sama. Yang kedelapan itu adalah transfer aktif. Transfer molekul terjadi dari daerah dengan kepekatan lebih rendah menuju ke daerah dengan kepekatan lebih tinggi, dari potensial rendah ke potensial tinggi. Biasanya ini menggunakan tenaga sehingga disebut dengan transfer aktif. Dia membutuhkan ATP. Transfer aktif ini dilakukan oleh pompa protein dalam membran sel. Energinya disuplai oleh metabolisme sel melalui ATP. Jadi sifat transfer aktif ini dia membutuhkan ATP atau energi dan melawan beda konsentrasi dan melawan perbedaan muntahan listrik. Nah, ada beberapa jenis macam transfer aktif, itu adalah primer, sekunder. Kalau primer, energi metaboliknya dikaitkan langsung dengan proses transport. Kalau sekunder, transfer aktif dari suatu zat, misalnya Na, natrium, menyediakan energi bagi transfer zat lainnya, misalnya glukose. Glukose ini banyak ditemukan dalam usus dan tubulus dari ginjal. Nah, saya rasa cukup untuk materi biofisika kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.